Part 2. Terdengar ucapan salam kala Laras dan Kinara hendak masuk ke dalam rumah. Dalam keheranan, Laras tetap menjawab salam. "Siapa itu, Mak?" Kinara bertanya kala perempuan yang cukup asing baginya itu berjalan mendekatinya. "Nggak tahu, Ki, Mama juga nggak kenal," jawab Laras sekenanya. "Pagi, Mbak." Merasa ada yang aneh dari gelagat perempuan itu, Laras pun menyuruh Kinara masuk ke dalam rumah lebih dulu. Takut ada kata-kata yang belum sepatutnya dia dengar. Untung Kinara menurut tanpa protes. Dia melepas maskernya membuat Laras kaget bukan main. Jelas dia tahu betul dengan sosok yang berdiri di depannya saat ini. "Apa kabar, Mbak?" "Liana, kok bisa tahu rumah Mbak di sini?" "Aku baik, silakan masuk." "Iya, Mbak, ada yang ingin aku sampaikan," sahutnya kala masuk ke dalam rumah. "Kayaknya serius betul. Mau sampaikan apa, Li?" Kedengarannya serius. "Iya, Mbak, ini memang hal penting dan serius." "Apa?" "Sampaikan saja, atau mau aku buatkan minuman dulu?" "Tidak usah, Mbak. Aku hanya sebentar kok. Masih ada urusan juga soalnya." "Oh, begitu. Apa yang mau kamu sampaikan, Li?" "Aku juga bingung jelasinnya dari mana. Tapi yang jelas aku kesini mau meminta maaf secara langsung sama Mbak." Kening Laras menggerut. Dia bingung Liana yang bisa dikatakan tidak pernah berkomunikasi dengan dirinya. Bahkan ketemu juga sudah lama sekali. Mungkin ada 8 tahun yang lalu. "Minta maaf soal apa, Li?" "Setahu Mbak kita nggak pernah selek. Jadi minta maaf dalam rangka apa?" Perempuan yang usianya lebih muda 2 tahun dari Laras serta lebih modis dari Laras itu pun tampak menarik napas dalam juga sedikit merubah posisi duduknya. "Aku sudah menikah siri dengan Mas Ibram, Mbak." Begitu lancar kalimat pengakuan keluar dari bibir tipisnya itu. "Nikah siri sama Mas Ibra? Kamu istri ketiganya Mas Ibra, Li?" "Istri ketiga? Kenapa Mbak bilang aku istri ketiganya Mas Ibra?" Kini giliran Liana yang terlihat bingung. "Terus kamu istri keberapa?" "Yang aku tahu Mas Ibra menikah siri dengan Anissa namanya. Bukan kamu, Liana." "Anissa itu aku, Mbak. Di kantor memang biasanya aku dipanggil Anissa. Beda kalau dipanggil keseharian di keluarga." "Apa? Jadi Anissa yang disebut Mas Ibra semalam itu kamu, Liana?" Liana mengangguk yakin. "Iya, itu aku, Mbak. Jadi kamu janda yang dinikahi Mas Ibra?" Laras seakan tak percaya atas pengakuan Liana. Liana kembali mengangguk yakin. Sedangkan Laras masih dalam sikap tak percaya bahwasanya Liana yang notabene adalah sepupu jauhnya tak lain dan tak bukan adalah madunya saat ini. "Iya, Mbak, apa yang dijelaskan Mas Ibra itu adalah aku. Aku juga yang sudah mengirim capturan chat semalam pada Mbak. Dan itu memang atas persetujuan Mas Ibra." "Oh, begitu. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Li?" Terlampau sakit yang dirasakan Liana hingga dia tidak sanggup untuk menanggapi penjelasan Liana. "Mbak, maaf jika aku memberitahu Mbak soal ini, karena memang sudah waktunya Mbak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku minta maaf atas semua ini, namun Mbak jangan juga berburuk sangka padaku. Aku hanya butuh teman hidup, sekedar itu saja. Aku juga tidak akan meruntuhkan keluarga yang Mbak bina dengan Mas Ibra selama ini. Di balik darah yang berdesir hebat, di balik emosi yang dia kontrol, Laras menyuguhkan senyuman kecut pada Liana. Memang sepatutnya saya tahu. Kamu ambil saja secara utuh, Li. Jika nanti Mas Ibra memilih tidak meninggalkan kamu, biar aku yang mundur, jadi kamu bisa miliki seutuhnya." "Jangan, Mbak. Jangan beri pilihan itu. Selama 5 tahun belakang kita baik-baik saja, bukan?
Mas Ibra juga tetap memberi yang terbaik buat Mbak dan juga Kinara. Iya, semua tampak baik karena kalian pandai menutupi semuanya dari saya. Dan semua baik-baik saja ketika saya belum tahu. Dan saya tidak akan pernah melakukan apa yang kalian inginkan. Tapi Mbak, aku ikhlas jika Mas Ibra lebih memberi perlakuan lebih pada Mbak juga Kinara kok. Aku mohon, jangan minta pergi dari kehidupannya Mas Ibra, Mbak. Kalau begitu, kamu saja yang pergi, Li. Gimana? Aku tidak bisa, Mbak. Aku sudah terlalu cinta dengan Mas Ibra, Mbak. Saya tidak butuh penjelasan kamu, Li. Silahkan pergi dari sini, Li. Liana bangkit dengan penuh emosi. Harapannya tidak sesuai dengan realita, berharap bisa bergandengan tangan dengan kakak madunya. Kembali luruh air mata Laras. Banyak tanda tanya yang bersarang dalam pikirannya. Namun dia memilih enggan mencari tahu. Sakit sekali rasanya jika yang mengisi hati Ibra adalah sepupu jauhnya. Mungkin akan berbeda jika dengan orang yang tidak dikenal. Din, di mana? Laras menghubungi Dinda. Lagi disarapan nih sama Denis. Loh, kok tumben pagi-pagi udah bareng, Din? Iya, lagi ada perlu. Kenapa, Ras? Kok suaranya bindeng gitu kedengarannya? Lagi sakit? Enggak kok, Din. Siang ini ada acara enggak? Enggak kok. Kenapa, Ras? Mau ketemu? Iya, ada yang mau aku ceritain. Kita ketemuannya di playground tempat biasa Kinara mainnya, biar lebih enak ceritanya. Telepon mereka berakhir dengan kata salam. Mah, tante tadi itu ngapain? Kok dia nyebut-nyebut nikah siri? Nikah siri itu apa, Mah? Kinara tiba-tiba keluar dari kamarnya tak lama usai Laras menutup teleponnya. Bahkan dia belum sempat mengusap bersih sisa air mata di wajahnya. Ki, tante tadi ada masalah. Mama juga kurang paham nikah sirih itu apa. Terus kenapa mama nangis? Oh enggak, ini tadi mama kelilipan. Makanya berair gini jadinya. Iya, nanti siang jalan-jalan yuk. Kinara mau main di playground gak? Sayang, kamu di mana? Kok Mas sampai hotel resepsionisnya bilang kamu lagi keluar? Kemana? Kok nggak bilang-bilang dulu? Iya Mas, aku udah di jalan. Paling 15 menit lagi sampai hotel. Terbang ke Padang kali ini. Ibra tidak sendirian. Dia bersama istri mudanya. Namun Ibra sama sekali tidak tahu jika istri mudanya itu datang menemui Laras. Dari mana kamu sayang? Pertanyaan yang pertama kali terlontar kala Liana menghampiri dirinya yang tengah duduk di ruang tunggu hotel. Ntar aja ceritanya di kamar, Mas. Mereka pun menuju kamar sembari bergandengan tangan. Terlihat mesra sekali. Jadi kamu pilih yang mana, Mas? Aku sudah berusaha membujuk Mbak Laras untuk tidak berpisah dengan kamu. Tapi Liana menceritakan semuanya pada Ibra. Mungkin Laras masih shock dengan apa yang terjadi, sayang. Harusnya kamu tidak perlu ke sana, kan sudah janji sama Mas juga. Iya, cuma aku nggak tenang, Mas. Apalagi setelah mendengar cerita kamu. Waalaikumsalam. Semalam. Bahkan Mbak Laras milih tidur di kamar Kinara ketimbang sama kamu. Iya, aku tahu. Kamu jangan gusar juga. Bulan besok aku kan pulang. Semoga dia sudah berubah pikiran. Semoga Mas tidak kehilangan satu di antara kalian. Jelas kamu tidak akan pernah kehilangan aku, Mas. Aku akan tetap bersama kamu sampai kapanpun. Perempuan yang punya rambut potongan bob itu pun memeluk Ibra dengan erat. Bagi Liana, menjadi status istri siri pun sudah cukup baginya. Terlebih perlakuan Ibra selama menikah 5 tahun sangat membuat dirinya semangat menjalani hidup. Ibra suami sempurna itu matanya meski di hati Ibra.
Ada dua nama yang tersematkan, dan Liana tidak mempermasalahkan sama sekali.